Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Melania Jaisa, bisa dipanggil Elan, Prodi Manajemen semester 4 pagi. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Aspek Teknis Operasional dan Manajemen Operasional dalam Studi Kelayakan Bisnis. Yang berikut, pengertian operasional manajemen. Ada beberapa pengertian operasional manajemen menurut para ahli. Yang pertama, William J. Stevenson, manajemen operasional adalah sistem manajemen atau serangkaian proses dalam pembuatan produk atau penyediaan jasa. James Evans dan David Collier, manajemen operasional adalah ilmu dan seni memastikan bahwa barang dan jasa diciptakan dan berhasil kirim ke pelanggan. Yang berikut, Richard L. Duff, manajemen operasional adalah bidang manajemen yang mengkhususkan pada produksi barang serta menggunakan alat dan teknik khusus untuk memecahkan masalah produksi. Yang berikut, Pangestu Subagio, manajemen operasional adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur seluruh kegiatan produksi atau operasional agar secara efisien. Yang berikut, ruang lingkup manajemen operasional. Sebagai informasi bahwa ruangan lingkup manajemen operasional mencakup 4 aspek yang saling berkaitan, di antaranya seperti perencanaan sistem produksi, meliputi perencanaan lokasi dan layout pabrik, perencanaan lingkungan kerja, perencanaan standar produksi. Aspek ini bertujuan agar hasil produksi sesuai dengan harapan konsumen, mulai dari kualitas, harga, dan keuntungan. Sistem informasi produksi. Aspek ini dibagi meliputi 3 bagian, yaitu informasi internal, informasi pelanggan, dan informasi pasar. Ini adalah aspek di mana informasi yang ada harus diterima dengan baik dan diolah secara tepat agar kegiatan produksi bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Yang berikut, aspek lingkungan. Aspek lingkungan berperan dalam memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang memiliki hubungan erat dengan lingkungan. Dengan langkah yang diambil dapat memberikan manfaat secara efisien serta meningkatkan produksi. Yang berikut, fungsi manajemen operasional. Dengan pelaksanakan manajemen operasional secara tepat, maka akan berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan. Manajemen operasional ini memiliki beberapa fungsi, antaranya processing atau fungsi proses yang itu bersifat teknis, diantaranya berupa metode yang digunakan dalam pengelolaan bahan baku, organizing atau fungsi pengorganisasian teknik dan metode kerja yang bertujuan agar proses produksi bisa berjalan dengan efektif dan efisien, planning atau fungsi perencanaan bahan baku termasuk penetapan kualitas dan kuantitas bahan baku. Yang berikut, controlling, fungsi pengendalian atau pengawasan terhadap penggunaan bahan baku untuk proses produksi. Yang berikut, tujuan manajemen operasional. Berikut tujuan utama dari manajemen operasional dalam sebuah perusahaan adalah yang pertama, efisiensi, untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan hal-hal yang dikerjakan atau diproduksi dalam perusahaan. Dan yang kedua, productivity, sistem manajemen operasional yang diterapkan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas dalam sebuah perusahaan. Ketiga, ekonomi. Manajemen operasional yang dijalankan dengan baik dan benar sangat bermanfaat dalam menghemat dan menekankan biaya produksi barang atau jasa dalam perusahaan. Manajemen operasional bisa membantu perusahaan dalam mengelola pengeluaran dan pemasukan sehingga bisnis berjalan dengan lancar. Yang keempat, quality. Manajemen operasional membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas perusahaan agar produk yang dihasilkan tetap sesuai dengan sasaran atau target marketing. Kualitas produk yang tepat akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kepercayaan konsumen. Yang kelima, reduce processing time. Manajemen operasional diterapkan dengan baik
akan bermanfaat untuk mengurangi waktu proses produksi di dalam sebuah perusahaan sehingga dimaksimalkan ke dalam aktivitas lain. Yang berikut aspek teknis adalah persyaratan teknis yang dibutuhkan untuk berproduksi yang meliputi hal seperti di bawah ini: kebutuhan lahan, peralatan dan mesin produksi, bahan yang diperlukan, proses pengadaan dan cara membayar, proses produksi, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, tata letak, mesin dan alat, atribut produk seperti desain, fleksibilitas, keamanan, dan lain-lain. Aspek teknis operasional. Rencana operasional dalam jumlah hal produksi, termasuk pengorganisasian sumber daya, pengaturan proses bisnis, dan penjadwalan aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi. Perlunya perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku diharapkan dapat menekankan biaya produksi seminimal mungkin. Berarti perlu biaya persediaan seminimal mungkin, yang berarti perlu biaya persediaan bahan baku yang rendah akan dapat memungkinkan produk agar perusahaan dapat berproduksi secara efisien dan mampu. Pengendalian persediaan bahan baku, kegiatan yang memiliki tujuan sebagai pemenuhan kebutuhan persediaan bahan baku yang sesuai perkiraan. Yang ketiga, pengawasan kualitas produk, perkiraan dalam suatu perusahaan, termasuk kualitas produk yang ada di suatu perusahaan. Yang berikut, analisis strategi penentuan operasional usaha. Yang pertama, lokasi pabrik. Yang kedua, skala operasi dan luas produksi, proses produksi dan layout, schedule kegiatan, faktor lokasi pabrik. Faktor utamanya itu bahan baku, pemasaran listrik, dan air, tenaga kerja, transportasi. Kedua, pendukung, rencana masa depan, perluasan, fasilitas layanan, keuangan, daerah, harga tanah, peraturan daerah, sikap masyarakat, iklim, lingkungan, dan lain-lain. Berikut faktor pertimbangan pemilihan teknologi. Yang pertama itu jenis teknologi sesuai persyaratan, tenaga ahli, bahan baku dan bahan pembantu, dana yang tersedia, informasi keberhasilan teknologi. Yang berikut penentuan lokasi. Penentuan lokasi yang dimaksud di sini itu yang dimana misalkan kita menentukan lokasi kantor pusat, pabrik, gudang, dan kantor cabang. Pertimbangannya di sini itu jenis usaha yang dijalankan, dekat dengan pasar atau konsumen, dekat dengan bahan baku, tersedia tenaga kerja, tersedia sarana prasarana seperti transportasi, listrik, dan air, dekat dengan pusat pemerintah, dekat dengan lembaga keuangan, berada di kawasan industri, kemudahan melakukan perluasan. Metode pemilihan lokasi. Tahap pertamanya itu melihat kemungkinan daerah mana yang akan dijadikan sebagai lokasi usaha dengan mempertimbangkan ketentuan pemerintah, jenis proses produksi atau jasa yang akan menentukan spesifikasi usaha yang berhubungan dengan tenaga kerja, pengangkutan, dan lain-lain. Tahap kedua, memperhatikan pengalaman dari usaha orang lain atau pengalaman sendiri. Didasarkan pada jenis barang, keduanya akan berpengaruh pada sarana angkutan, pasar listrik, air, telepon, dan faktor lain yang dianggap penting. Tahap ketiga, mempertimbangkan dan menilai dampak sosial dukungan dari masyarakat di sekitar lokasi. Studi fasilitas produksi. Studi fasilitas produksi meliputi studi tentang bangunan usaha, mesin dan peralatan, serta tata letaknya, teknologi, serta tenaga kerja yang diperlukan. Rencana kapasitas produksi. Kapasitas didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas dapat dilihat dari sisi masuk, input, atau keluar output. Rencana kapasitas produksi dalam studi kelayakan bisnis aspek teknis tergantung beberapa pilihan sistem, antara lain skala ekonomi. Kapasitas yang dipilih adalah memiliki biaya per unit yang paling rendah. Kelemahannya waktu pengambilan modal dalam jangka panjang sehingga produk menjadi kurang fleksibel untuk disesuaikan.
facility, yaitu penyediaan produk yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan, strategi ekspansi, strategi fight NCC, perencanaan jumlah produksi. Aktivitas produksi hendaknya direncanakan dengan baik agar jumlah produksi yang dihasilkan tidak terlalu banyak atau sedikit. Faktor yang mempengaruhi rencana jumlah produksi yang biasanya dijadikan pembatas jumlah yang dihasilkan adalah permintaan, kapasitas pabrik, suplai bahan baku, modal kerja, peraturan pemerintah, dan ketentuan teknis lainnya. Beberapa metode yang untuk perencanaan jumlah produksi antara adalah metode break-even, metode marginal cost dan marginal revenue, metode linear programming. Yang berikut, bahan baku. Studi mengenai bahan baku adalah penting untuk mengetahui apakah gagasan yang dipilih layak dari kesediaan bahan-bahan tersebut. Kebutuhan bahan baku tidak terlepas dari kebutuhan produksi, dan penilaian dilakukan mulai dari banyaknya persediaan pasar, kemudahan mendapatkannya dalam jumlah berapa banyak, ada tidaknya kemungkinan barang substitusi, supplier, tingkat harga, kebutuhan rutin usaha. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan barang terbagi dua, yaitu permintaannya bersifat independen, di mana sifat permintaan tidak tergantung pada produksi barang lain, dan bersifat dependen, di mana sifat permintaannya tergantung pada jumlah produk yang dibuat. Hal-hal yang perlu dikaji dalam rangka studi kelayakan bisnis antara lain penentuan jumlah order. Di sini yang dimaksud dengan penentuan jumlah order itu yang dimana jumlah ordernya sangat banyak. Safety stock, inventory system untuk menentukan bagaimana dan kapan pembelian dilakukan untuk mengisi persediaan. Ke-17, kesimpulan. Lingkup aspek ini meliputi dua hal pokok, yaitu masalah yang menyangkut pengembangan dan rencana pengoperasian. Rencana pengembangan meliputi jadwal pelaksanaan, prasarana dan sarana dan tenaga kerja, dan berbagai bahan yang diperlukan. Rencana pengoperasian meliputi bahan baku, biaya perawatan, biaya modal kerja, dan lain-lain. Penilaian teknis mata-mata ditujukan apakah ide atau gagasan yang telah dipilih itu layak dari aspek teknis. Artinya jika ide atau gagasan akan direalisasikan atau diproduksi, apakah ada lokasi yang tepat, ada mesin dan peralatan yang diperlukan dengan teknologi yang sesuai dengan tuntutan pasar, tersedia bahan baku dan penolongan dalam jumlah cukup, dan tingkat upah yang wajar, serta upaya lainnya yang masih dikategorikan sebagai usaha wajar. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.